Selamat datang di pembelajaran literasi IT dari kelompok 173. Saya Muhammad Zidan Al-Hanif, atau bisa dipanggil Zidan, bakal nemenin kalian semua pada sesi yang berjudul Mengenal Poster Lebih Dalam. Yuk, kita mulai guys. Sebelum kita masuk ke poster itu sendiri, kita harus tahu dulu bedanya poster dengan media cetak lainnya. Seperti adanya flyers, leaflet, brosur, banner, spanduk, dan berbagai macam media cetak lainnya. Poster itu sendiri, definisinya itu sebuah karya desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf atau teks pada media kertas yang berorientasi vertikal. Sebenarnya nggak ada keharusan sih untuk sebuah poster itu menjadi vertikal. Cuma yang umum kita lihat-lihat itu poster ya bentuknya vertikal, kayak poster yang ada di bioskop-bioskop, poster propaganda, poster protes, poster-poster yang bahkan dilombain kayak untuk ukuran anak sekolah, bahkan kampus atau umum sekalipun. Itu biasanya vertikal, jarang banget poster yang horizontal. Karena biasanya yang horizontal tuh udah bukan poster lagi namanya, itu udah masuk ke banner, spanduk, atau lain sebagainya. Untuk sejarahnya sendiri, munculnya poster dikarenakan adanya tuntutan industri dan bisnis untuk media informasi pada tahun 1880-an. Diadakan pameran poster pertama di Paris 1884 didukung dengan teknik litografi atau offset, yaitu teknik cetak pada permukaan licin yang berkembang pada 1870-an. Memungkinkan untuk produksi massal dan pengembangan warna cetak, atau yang disebut dengan teknik cetak pertama yang ditemukan di Jerman oleh Alois Nevelder tahun 1796. Lanjut ke tahun 1890-an, teknik dan pengembangan warna dalam percetakan tersebar di seluruh Eropa, terutama Prancis dan Jerman. Ini merupakan negara yang sangat pesat perkembangannya. Pada 1890-an, poster telah masuk pada galeri-galeri seni. Yang sedang berkembang saat itu adalah impresionisme dan post-impresionisme. Dan untuk dipasang juga di jalan-jalan, permintaan yang besar untuk kesuksesan komersial sendiri, kebudayaan dan kebutuhan bintang-bintang seni pertunjukan pada teater. Pada tahun 1890 akhir, seni poster sudah menyebar penggunaan di berbagai besar Eropa untuk kebutuhan advertising atau periklanan. Masuk ke zaman Art Nouveau atau style modern atau modern style di Prancis pada abad ke-20 yang merupakan masa bagi berbagai jenis seni rupa modern untuk berkembang. Jadi pada abad ke-20 ini seni rupa modern ini udah berkembang pesat banget sampai sekarang. Hal ini juga dikarenakan oleh pesatnya perkembangan teknologi dan pengaruh-pengaruh budaya baru yang juga didukung oleh industrialisme, kolonialisme, urbanisasi, dan lain sebagainya. Dalam pembuatan poster itu sendiri terdapat beberapa aspek yang paling penting, seperti adanya efisiensi kalimat atau kata yang membuat si pembaca tetap tertarik dengan apa yang kita buat pada poster tersebut. Selain itu terdapat komposisi yang penempatan atau aransemen unsur-unsur visual atau bahan dalam karya seni berbeda dari subjek. Ini juga dapat dianggap sebagai organisasi dari unsur seni menurut prinsip seni rupa. Yang selanjutnya ada perpaduan warna. Seperti yang kita sudah tahu, perpaduan warna itu jangan terlalu mencolok, atau kalau mencolok itu juga disesuaikan keseimbangan warnanya. Jangan buat mata itu sakit, atau memang dalam segi desain itu kita membuat konsep yang mencolok. Misalnya dalam desain-desain cyberpunk atau desain-desain neon, itu kan gambarnya memang dipaksa untuk mencolok. Tetapi jika desain itu pastel atau yang sejenisnya itu tidak terlalu mencolok. Selanjutnya ada tipografi. Secara umum tipografi merupakan gaya dari sebuah teks yang kita buat, terutama dalam segi hierarki yang mampu menuntun si pembaca kepada teks mana yang paling penting ke berbagai aspek lainnya yang general atau umum. Hierarki ini merupakan aspek yang paling penting dalam tipografi. Karena tanpa adanya hierarki, teks itu jadi kita susah gitu ngebacanya, yang mana duluan yang harus dibaca, yang mana duluan yang harus dilihat gitu. Kenapa sih kita belajar desain poster? Kenapa? Apa gunanya? Mau jadi apa emang kalau kita belajar? Jangan takut ya untuk belajar dalam dunia desain. Mungkin ini nggak spesifik sama urusan poster,
Tapi banyak kok kerjaan yang masih ngebutuhin desainer kayak di sebuah game developer itu selalu ada yang ngurusin segi desain, karakter lead designer, environment designer, bahkan sampai story designer itu semua berhubungan sama dunia desain. Bahkan di suatu perusahaan yang nggak ngebawa nama seni atau desain itu sendiri, kayak perusahaan minyak, tambang, mobil, motor, sepatu, dan macam-macam perusahaan-perusahaan lainnya, itu pun masih butuh seorang desainernya, seorang yang bisa ngurusin bidang digitalnya. Ini ada beberapa referensi kalau misalnya kalian pengen mengeksplor lebih jauh dari apa yang sudah saya sampaikan ya. Saya tahu ini belum sempurna dari segi artistiknya maupun teknisnya, tapi sekurang-kurangnya ini bisa membantu kalian semua dalam pelajaran desain, terutama dalam dunia perposteran. Gak ada salahnya kok untuk selalu belajar, semua pasti ada hikmahnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. See you guys.